Aktsiru min dzikrillah. Perbanyak-banyaklah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah jiwa tenang. Dulu ada ungkapan dari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah keempat setelah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Sayyiduna Ali bilang begini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan besi, besi saat itu merasa kuat. Kata besi, sayalah makhluk Allah yang terkuat. Akhirnya Allah ciptakan setelah itu api. Ternyata besi kalah dengan api. Maka api di saat itu mengatakan, sayalah makhluk Allah yang terkuat. Begitu api merasa kuat, Allah ciptakan air. Kau udah tahu? Allah ciptakan apa? Air. Padamlah api itu dengan air, maka air merasa menjadi makhluk Allah terkuat. Begitu air menjadi terkuat, maka Allah ciptakan salah, awan. Maka ketika awan itu bisa membekukan air di atas, maka jadilah awan merasa yang terkuat melebihi air dan merasa paling tinggi. Ketika awan merasa kuat, Allah ciptakan angin. Lemahlah si awan dengan angin. Angin merasa kuat, kemudian Allah ciptakan gunung yang kokoh. Tidak bisa angin merobohkannya tanpa seizin Allah. Maka gunung itu merasa kuat. Begitu gunung merasa kuat, Allah ciptakan antum ini manusia. Akhirnya gunung kalahnya sama manusia. Ada yang sampai jadi kawah tuh gunung. Ada nggak? Gunung sampai jadi apa? Jadi kawah. Sampai digundulin, sampai habis. Kalahnya sama manusia. Begitu manusia merasa kuat, Allah kalahkan manusia itu dengan apa? Dengan an-naum, dengan tidur, katanya, kata Sayyidina Ali. Dengan tidur kalahnya manusia. Orang sekuat-kuatnya, sesakti-saktinya orang kalau tidur udah beres dia. Benar nggak? Begitu tidur merasa kuat, Allah ciptakan alham, kesedihan, stres, ngalahin tidur itu. Orang kalau lagi mau ngadepin masalah berat, tidur nggak bisa itu. Jadi bersyukurlah antum bisa tidur. Ini puasa banyak tidur ya. Masya Allah, luar biasa. Pantesan paling kuat. Hah? Ya salam. Ada orang saya niat tidur buat jauh dari maksiat. Gitu. Biar dapat pahala. Yang penting jangan lalai ibadahnya. Ya enggak? Begitu tidur merasa kuat, Allah ganti dengan alham. Alham merasa kuat. Saya bisa ngalahkan tidur. Nggak bisa tidur itu kalau ada alham. Kesedihan yang sangat. Kesedihan itu letaknya di mana? Letaknya di kolbu. Di sini, kolbu. Dan sedih itu hanya bisa dikalahkan dengan zikrullah. Jadi kesimpulannya dari cerita besi tadi ini, besi ke api, ke air, ke awan, ke angin, ke gunung, ke manusia, ke tidur, ke ham, ujung-ujung yang paling kuat adalah apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Nabi Musa? Kenal ya? Nabi Musa kenal ya? Nabi Musa, ya Allah, ini udah kalau orang udah mau bubar begini nih. Nabi Musa, aneh tugas ceramahnya setahun sekali di sini. Kalau Ramadan, tugas ceramah saya di sini setahun sekali. Kalau Ramadan, paham ya? Paham nggak? Yang Jumatan lain, ini yang Ramadan nih, setahun sekali. Makanya dikodok nih sampai jam berapa nih? Ini udah beres. Jangan malam-malam. Ya kan? Nabi Musa bawa keluar Bani Israel 600.000 orang. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dikejar sama Fir'aun. Fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun mengejar mereka musyriqin. Apa artinya musyriqin? Apa artinya? Waktu pagi. Lain kalau musyrik yang orang berbuat syirik sama Allah pakai kaf.
Musyrikin, orang-orang berbuat syirik sama Allah. Kalau musyrikin pakai qaf artinya waktu pagi. Itu bahasa Arab tuh. Kaf sama qaf lain arti nih. Akhirnya dikejar sama Fir'aun. Fir'aun bawa berapa pasukan? 1.600.000 orang. Antum buka kitab namanya Qasasul Anbiya di Ibnu Katsir tuh ada. Kanan tebing, kiri tebing, depan laut, bingung. Bani Israil, inna lamudrakun. Ya Musa, inna lamudrakun. Kita kekejar sama Fir'aun. Jawaban orang yang lagi ingat Allah beda. Kalla, nggak bisa Fir'aun mengejar kita. Kok bisa? Pakai apaan? Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Saya yahdin. Allah pasti memberikan petunjuk padaku. Begitu. Nanti ini bini nih. Ini gimana nih mau lebaran nih? Belum ada duit. Tenang aja, ntar dikit lagi datang. Ya. Mana dia? Ada Allah. Gitu. Jangan jadi suami yang iya deh gimana, udah maafin deh, tahun kagak ada. Hasilnya gimana selama ini dengar tausiah? Tenang, ada Allah. Ayo ntar malam kita bangun, kita nangis sama Allah, minta rezeki, pasti Allah kasih. Begitu. Ya salam ente. Anak mau sekolah, kagak ngomong kagak ada duit lagi. Udah deh, nggak usah belajar nak, udah nggak ada duit bapak begini. Ya. Payah bapaknya dah. Iya, masalah nih. Ada Allah. Begitu. Orang ente curhat apapun sama ente, jawabannya cuma itu. Anda sering orang curhat nih gitu. Lama dia ceritain curhatannya dia. Kali ada 15 menit, 20 menit. Ujung-ujung jawabannya begini. Ah, kan ada Allah. Udah kelar. Sebenarnya kelar itu doang, dia lagi lupa aja. Inti musibah tuh cuma satu, nggak ada dua. Musibah tuh cuma satu, lupa Allah. Udah selesai. Bener nih kasih tahu itu. Mau yang lagi sakit kayak yang mau lagi susah beda loh sama susah. Ente biar paham ini. Susah biasa, kalau susah gimana? Nah, mau lagi susah kayak mau lagi nggak ada duit kemana? Itu cuma satu masalah. Kalau lupa Allah, kalau nggak lagi ingat Allah, hatta lagi nggak ada duit dia masih bisa tenang. Hatta lagi sakit dia masih bisa tenang. Cuman lupa Allah musibah itu. Ya salam, bilang ya salam ente. Banyak zikir sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama itu tuh di Ramadan nih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Ya Karim. Itu disuruh Rasulullah SAW. Itu ulama sepakat tuh. Zikir paling afdal ba'dal Quran fi Ramadan yang tadi kita baca. Assalamualaikum.